sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya selama di dunia ini harus betul-betul memanfaatkan waktu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kepada kita, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang 5 perkara tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, seyogianya dan sepantasnya kita sebagai makhluk Allah yang telah diberikan nikmat baik iman Islam, baik lahir batin, baik kesehatan dan kekuatan, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan rasa syukur kita dapat bertambah rizki kita dan dipanjangkan juga umur kita dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada kita semuanya. Semoga kita semua sebagai umat beliau, kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dapat kita jadikan sebagai cambuk untuk mengingat agar kita cerdas memanfaatkan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika." Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis riwayat Nasa'i. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari hadis tersebut jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita semuanya agar kita selalu ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebut waktu. Waktu ini sangat singkat. Di dunia ini kita hidup hanya sementara. Maka ada kehidupan lain setelah kematian, di mana kita akan dibangkitkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya selama di dunia ini harus betul-betul memanfaatkan waktu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kepada kita, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang 5 perkara tersebut? Sebagaimana hadis yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Seiring waktu setiap manusia pasti akan menjadi tua. Sebenarnya hidup ini tahapannya sederhana saja. Lahir, menjadi bayi, anak-anak, muda, dewasa, muda, jadi bapak-bapak, dan tua. Setelah itu meninggal, mati. Apakah kita bisa menolak tentang kematian? Tidak. Dalam Al-Quran disebutkan, fa'innahu mulaqikum fa'innahu, maka sesungguhnya kematian mulaqikum akan datang kepada kalian semua. Kapanpun, dimanapun, tidak bisa kita tolak. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung sehat, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Mumpung sehat, gunakanlah untuk bekerja karena Allah. Mumpung sehat, maka kita harus banyak beramal soleh dan pekerjaan-pekerjaan lain yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, selanjutnya yang ketiga adalah waghinaka qabla fakrika. Kalau kita ditakdirkan kita punya kekayaan selagi hidup, maka gunakanlah kekayaanmu untuk kebaikan. Ada uang lebih, kita manfaatkan untuk memberikan kehidupan kepada orang yatim piatu, kepada anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Kalau kita sekarang sedang kaya, maka gunakanlah kekayaanmu untuk apa? Pembangunan masjid ataupun untuk perjuangan agama Allah. Manfaatkan. Qabla fakrika, karena apa? Karena kekayaan itu ada masanya. Tidak juga kita selamanya jadi kaya. Kita ada jatuhnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu manfaatkan ketika kita sedang punya uang, sedang kaya, manfaatkan untuk kebaikan. Jadi mengantisipasi, ya, biar ada apa? Ada kebaikan yang tersimpan untuk bekal kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yang keempat yaitu wa faraghaka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kalau kita sedang tidak sibuk, manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama, membantu orang lain. Baik sekarang dengan tenaga, baik sekarang dengan harta. Kalau memang kita sudah memiliki harta, itulah yang harus kita lakukan. Mumpung ada waktu. Karena kalau sudah sibuk, kadang-kadang banyak alasan kita tidak bisa bantu orang karena sibuk. Saudara-saudara, sahabat semua yang dirahmati Allah, selanjutnya yang kelima, wahayatika qabla mawatika, dan hidupmu
sebelum datang masa matimu. Mumpung kita hidup, mumpung kita sehat, mumpung kita kaya, diberi rizki oleh Allah, mumpung ada waktu, maka kehidupan kita harus dimanfaatkan dengan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang diridhoi oleh Allah. Yang mabuk jangan terus mabuk, harus ingat bahwa kehidupan ini hanya sementara. Ada kematian di depan kita yang tidak bisa kita tawar-tawar. Siapakah orang yang baik itu? Adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalannya. Siapakah orang yang tidak baik itu? Adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demikianlah 5 perkara yang harus diperhatikan sebelum 5 perkara yang lainnya. Jadi pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Mudah-mudahan kita selamanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf, wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.